tahun lebih. Setelah di restoran dia kerja di peternakan ayam, ya, kasih makan ayam, ibu juga potong ayam, dan dia ingin jadi guru. Tuhan, saya ingin jadi guru, saya rindu sekali jadi guru, tapi dia tidak punya jalan. Maka itu dia kerjakan apa yang bisa dia kerjakan. Yang penting saya dapat uang, tidak pulang kampung, hanya menjadi beban bagi orang tua. Saudara-saudara, ketika dia masih di peternakan ayam, lalu ada orang yang dia kenal, yang selalu datang beli ayam, ngobrol dengan dia. Dia bilang begini, kamu lulus apa? Saya PGA. Oh, kalau begitu coba minta sertifikatmu. Saya mau pensiun, nanti kamu ganti posisi saya. Kalau perlu kan masih apa? Masih ada istilah apa itu namanya? Apa istilahnya? Pokoknya kalau di posisi, ya saya pensiun, saya bisa diganti oleh orang lain, bisa, pokoknya bisa dibicarakan. Itu dia pulang, sertifikatnya yang sudah rusak, dia bawa. Puji Tuhan, semua berjalan lancar, dia jadi guru. Makanya kemarin dia bersaksi waktu saya ketemu, sambil meneteskan air mata. Cita-cita saya tercapai, ya kan? Dia bilang, saya jadi apa? Jadi bersyukur. Jadi kalau ketemu dia itu selalu dia bersyukur. Memang dia bersyukur. Di Wara, kebetulan tahun 2021 saya sempat mengunjungi dia di Wara. Itu sawah yang besar, ada penggilingannya, dia punya kebun banyak. Ya kan? Karena dia bilang setelah saya jadi PNS, saya kumpul gaji, pokoknya cita-cita saya punya rumah, punya sawah besar, punya kebun. Dan benar, dia punya semuanya. Oleh karena itu, saudara, di titik di mana kita ada sekarang, jangan pernah mengatakan Tuhan, kenapa saya di sini? Melainkan Tuhan, saya ingin maju. Itu doa, ya, itu doa kita. Dan karena itu, sekali lagi pada pemuda GKSD Glory Jakarta, pemuda GKSD, saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Ulangi, pemuda GKSD pasti bisa. Maju terus. Saya berharap Iki akan terus maju, Mario akan terus maju, Tessa akan terus maju, walaupun bulan tanggal berapa bulan Oktober? 25 ya. Doakan ya, kalau Tessa sedikit saya berangkat lagi. Saudara, ini doakan anak kita Bapak Ibu ya, akan pulang. Dia ini kerja sebagai pemuda di bendara kita dan akan menikah. Ada calon di belakang, Mas Pram, gitu ya, Mas Pras ya. Selalu saya ingat anaknya si Indra gitu ya, Mas Pras. Tanggal 25 Oktober. Saudara-saudara, bacaan tadi mengisahkan mengenai 4 hal. Yang pertama, Tuhan selalu hadir. Ya, jadi kehadiran Tuhan itu nyata. Untuk apa? Untuk memberikan support sekaligus juga menasihati kita. Yang kedua, kehadiran Tuhan itu dalam rangka menolong kita dalam kehidupan ini supaya kita tidak larut dalam dunia. Kan dunia ini penuh dengan godaan. Banyak orang lalu kemudian mengalami semacam penyimpangan. Ya, saya ambil contoh yang beberapa kali saya sebutkan. Saya sampai hari ini agak miris, juga bertanya-tanya, heran. Saya mengenal seorang yang sungguh luar biasa, smart. Kalau diskusi, walaupun dia bukan seorang anak teologi, tapi kalau berdiskusi soal firman, oh luar biasa, dalam bacaannya banyak. Sampai kadang-kadang saya malu begitu ya, dia baca beberapa buku penting. Dan setelah dia berhasil, dia benar-benar berhasil ya, pekerjaan bagus, kemudian ada beberapa usahanya, dia memilih jadi agnostis. Ya, agnostis itu di bawahnya ateis. Ateis itu tidak percaya bahwa ada Tuhan. Kalau agnostis itu ada Tuhan, nggak ada urusan sama dia, nggak penting Tuhan. Ya, jadi saya bisa mengolah apa yang saya lakukan dengan apa yang saya punya atau apa yang ada pada saya. Saya heran gitu, mengapa dia yang begitu smart, dulu sangat aktif bergereja, yang membantu gereja kita juga dulu di Ciledug, lalu memilih jalan agnostis. Saya tidak bisa
bisa berkomunikasi lagi secara langsung karena dia sudah pindah jauh. Saya ingin begitu ya, melakukan diskusi. Saudara, di era sekarang banyak orang jadi aktivis, tidak lagi mementingkan kehidupan rohani karena dia sudah melihat banyak atau belajar banyak. Hati-hati, sebab apa? Firman hari ini selain menekankan kehadiran Tuhan mengarahkan kita juga untuk membantu kita menolak dunia, dia juga dunia ini mencengkeram kita dari berbagai aspeknya. Ya, jadi di dalam kondisi itu satu-satunya perlindungan kita adalah Tuhan. Yang keempat adalah supaya kita ingat keselamatan kita hanya pada Allah saja. Ya, jadi kita selamat dalam perspektif kita. Keselamatan kita bukan kita raih oleh perbuatan kita, melainkan kita terima oleh kasih karunia Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Nah, saya kira penjelasan untuk firman hari ini cukup sampai di situ. Sekarang saya ingin mencoba masuk dalam rangka pemuda GKST. Tema pemuda ternyata sama dengan tema tahun lalu. Ya, pemuda GKST siap maju dalam regenerasi, hidup mandiri dan berkualitas. Apakah saya akan ulangi bahwa saya tahun lalu? Saya kira tidak. Ya, cuma saya pikir ini panitia kurang kreatif ya. Memang kalau PGI tema-tema besarnya ada selalu sama ya, selalu sama dalam rangka 5 tahun. Tapi kalau kita pemuda janganlah sama. Kalaupun ada tema besar, ada subtema yang kemudian mengarahkan kita pada tiap masa atau tiap konteks yang kita masuki, khususnya di tahun 2024. Jadi tema renungan ini walaupun sama dengan tema tahun lalu, tetap menjadi panduan kita. Bunyinya adalah pemuda GKST siap maju dalam regenerasi, hidup mandiri dan berkualitas. Saudara-saudara, dalam kerangka hidup mandiri dan berkualitas, saya membaca beberapa buku. Saya mencoba membaca beberapa buku. Yang pertama, buku Growing Young 6 Essential Strategies to Help Young People Discover and Love Themselves, ditulis oleh 3 orang, Carla Paul, Jake Mulder, dan Brett Green. Buku yang selalu saya baca adalah Brett Green. Nah, di situ memberikan 6 pokok yang harus diketahui oleh pemuda. Kemudian yang kedua adalah The Youth Ministry Survival Guide yang ditulis oleh Larry Pecker. Jadi ini panduan untuk survive-nya, untuk hidupnya pelayanan pemuda. Tetapi saya tidak akan mengulas buku ini karena isinya mengenai strategi gereja. Bagaimana gereja membantu pemuda supaya mereka hidup, supaya mereka punya punya langkah-langkah penting dalam rangka pelayanan. Saya tidak pilih buku itu karena seolah-olah pemuda harus dibantu, gereja yang harus membantu, disediakan 6 pokok atau ada guidance-nya untuk menolong mereka. Saya pilih buku yang ketiga, Purpose Driven Youth Ministry oleh Doug Fields. Kalau itu benar-benar menggelorkan suatu semangat dari pemuda sendiri, tanpa harus dibantu, tanpa harus dipandu, dia sendiri kemudian yang berjuang. Yang pertama, di buku itu ditekankan pemuda harus menyadari tujuan hidupnya. Pemuda harus menyadari tujuan hidupnya. Kalau tidak ada tujuan hidup, saya kira kita pulang kampung. Ya, kita akan mudah pulang kampung kalau tidak ada tujuan hidup. Saudara-saudara, yang berikut adalah pemuda melakukan strategi pelayanan yang berhasil, bukan yang tidak berhasil. Ada strategi pelayanan untuk berhasil, untuk maju dan berkembang. Nah, selanjutnya pemuda yang memimpin dengan efektif. Ya, jadi di dalam buku itu ada langkah-langkah, misalnya untuk melakukan pendekatan, untuk melakukan konsolidasi. Tetapi yang paling penting adalah membangun
di mana di dalamnya ada suatu kondisi kondusif untuk bekerja sama, membangun komunitas. Dan